Mata-matai pergerakan NKRI, AS kirim kapal induk nuklir ke Singapura dan parkirkan kapal selam nuklir di Australia. Sahabat MyPred, setelah Australia dengan senang hati membajak komunikasi Indonesia, kini giliran Amerika memata-matai NKRI dari jarak dekat. Urgensi Amerika kirimkan kapal induk nuklir dan memberikan kapal selam nuklir ke Aussie menjadi bukti pentingnya pergerakan NKRI di kawasan. Sebagai sekutu Amerika, peran Singapura harus dilibatkan. Tetangga kita itu dilibatkan sebagai basis untuk bersandarnya kapal-kapal yang akan memata-matai negara kita. Singapura dan Australia bekerja sama untuk selalu kompak mencari informasi tentang Indonesia. Indonesia kini harus hadapi dua pentolan yang berkamuflase sebagai sahabat walau di belakang menikam. Pertanyaannya, kok segitunya demi dapatkan informasi AS rela kirim kapal induk nuklir dan kapal selam nuklir di dekat NKRI? Sepenting apa informasi NKRI bagi kelangsungan hidup Amerika? MyPred, Indonesia memang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara Amerika. Maka dari itu jeratan dari Amerika tidak bisa dihilangkan dari Indonesia. Indonesia harus menerima seluruh resiko dari manuver Amerika ini. Memang apa saja yang dilakukan Amerika dengan kapal induk nuklir dan dua pentolan tetangga Indonesia? Kedatangan kapal induk USS Carl Vinson yang bertenaga nuklir di Singapura dan pendaratan kapal selam nuklir AS di Australia telah memicu perhatian dalam konteks ketegangan yang semakin meningkat di Laut Indo-Pasifik. Pergerakan militer AS ini terjadi di tengah konflik antara Cina dan Filipina yang semakin memanas di wilayah perairan yang diperebutkan. Dan tentunya peran NKRI untuk menghadapi Cina itu sangat diperhitungkan. Situasi tersebut semakin tegang setelah klaim Filipina bahwa kapal Cina menggunakan kekerasan fisik dan menabrak kapal Manila di Kepulauan Spratly. Cina, sementara itu, menegaskan klaimnya atas sebagian besar Laut Cina Selatan, menolak klaim maritim Filipina, dan menentang keputusan pengadilan internasional yang menolak klaim historis Beijing. MyPred, kedatangan USS Carl Vinson beserta armadanya di Singapura, serta penempatan kapal selam nuklir di Australia, dipandang sebagai langkah tegas AS dalam mendukung keamanan maritim di kawasan tersebut. Meskipun tujuan pasti dari kehadiran militer AS tidak dijelaskan secara terbuka, kehadiran ini diinterpretasikan sebagai upaya untuk menegaskan komitmen AS dalam menjaga kestabilan di Laut Cina Selatan. Dan tentunya untuk mendapatkan informasi intelijen dari Asia terutama Indonesia yang paling berpengaruh. Carrier Strike Group One, yang dipimpin oleh kapal induk bertenaga nuklir dan diikuti oleh kapal-kapal perang lainnya, telah melakukan operasi keamanan di wilayah Asia Tenggara sejak November, memberikan pesan kuat bahwa AS siap untuk melindungi kebebasan navigasi dan mendukung sekutu-sekutunya di kawasan tersebut. Selain memberikan kebebasan navigasi, kelakuan AS ini telah menimbulkan kerusuhan di Asia Tenggara terutama bagi kelangsungan militer Asia. Langkah ini juga mengingatkan pada kejadian sebelumnya di mana kapal induk AS, USS Ronald Reagan, harus bergegas kembali ke Laut Filipina untuk melindungi perwakilan tinggi AS yang melakukan kunjungan ke Taiwan pada tahun 2022, menciptakan ketegangan lebih lanjut dengan Cina. MyPred, dalam konteks geopolitik yang semakin tegang di Asia Tenggara, pengerahan kekuatan militer AS ini menyoroti peran strategis mereka dalam menjaga stabilitas regional, sambil memberikan sinyal yang jelas tentang komitmen mereka terhadap keamanan maritim di Laut Indo-Pasifik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Amerika benar-benar mata-matai Cina, atau sekaligus mata-matai Indonesia sebagai pendukung penuh perdamaian dunia? Yuk gebuk-gebukan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka!